Salve fratres, te iterum videre, patris allegro veritas liberabit vos. Saya memang hati-hati mengajak teman-teman sekalian untuk kita berpikir bersama tentang satu hal yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ketika para netizen sudah banyak berpikir, algoritma kekristenan sedang mengarahkan kita kepada inti dari doktrin, inti dari kekristenan itu sendiri, yaitu Allah Tritunggal. Allah Tritunggal kan? Maka saya mengajak kita pada malam hari ini untuk mencoba berbincang-bincang saja ya. Bincang-bincang tentang Tritunggal. So, saya beri judul Misteri Tritunggal. Misteri Tritunggal dan metafisika ousia. Misteri Tritunggal dan metafisika ousia. Satu hakikat, tiga pribadi. Apa artinya satu hakikat, tiga pribadi? Jadi kita mencoba berbincang-bincang bagaimana gereja Katolik melalui perkembangan teologis dan filosofis membedakan secara tepat, memberi distingsi, membedakan secara tepat, ex distinctio claritas, dari pembedaan terdapat kejelasan. Jadi bagaimana melalui perkembangan teologis dan filosofis gereja Katolik membedakan secara tepat antara ousia, apa itu ousia? Ousia, hakikat, dan hipostasis, pribadi. Ousia dan hipostasis. Apa maksudnya satu ousia, tiga hipostasis? Apa artinya satu hakikat, tiga pribadi? Ya, itu kan. Nah, pembedaan yang tepat ini untuk menjaga keutuhan iman akan Allah Tritunggal. Ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang mengikuti pembedaan ini seperti ini. Mengapa ousia atau hakikat ilahi yang sempurna itu niscaya dia harus subsisten sebagai hipostasis? Maksudnya, kenapa ousia tidak berhenti ousia saja, tapi dia harus dihipostasis dulu supaya jadi tiga? Ya kan, orang pasti bertanya, kenapa kalau begitu ousia saja toh satu dan selesai? Kenapa harus ada hipostasis lagi? Dan mengapa dalam kesempurnaannya Allah itu mengada sebagai tiga pribadi, bukan satu pribadi atau lebih dari tiga? Ya, kenapa harus tiga? Agak aneh ya. Agak aneh ya. Oke. Nah, saudara-saudariku yang ingin tahu atau ingin berpikirlah atau ingin bertanya lanjut. Iman Kristen kepada Allah Tritunggal adalah pengakuan bahwa Allah itu satu dalam hakikat atau ousia. Pengakuan bahwa Tuhan itu satu ousia dan tiga dalam pribadi, tiga dalam hipostasis. Nah, dengan penjelasan metafisika baru kita akan tahu bahwa satu ousia dan tiga hipostasis. Kenapa ousianya harus tiga hipostasis? Dalam sejarah, upaya memahami dan merumuskan ajaran ini bersinggungan erat dengan pemikiran filsafat Yunani klasik, terutama dari Plato, Aristoteles, dan kaum Stoa. Jadi gereja perdana itu harus menjawab tantangan bidat seperti Arianisme dan Sabellianisme. Yang keduanya gagal membedakan antara ousia dan hipostasis secara benar. Jadi Joshua Tewu dan beberapa Kristen, misalnya Saksi Yehova, itu mereka tidak tahu, tidak mampu, masih bodoh membedakan antara ousia dan hipostasis. Begitu. Jadi mereka kadang-kadang rambang saja ousianya. Satu ousia sekaligus satu hipostasis. Begitu. Mari kita lihat apa itu ousia dan hipostasis di dalam filsafat.
ousia itu apa sih? Hakikat. Hakikat apa? Hakikat. Di dalam filsafat Yunani, ousia itu berasal dari kata kerja eimi, artinya ada. Ingat kan kata-kata Yesus, ego eimi, aku ada. Jadi ousia ini berasal dari kata kerja eimi, ada, berarti esensi atau hakikat. Artinya apa sesuatu itu, keapaan. Keapaan. Misalnya seperti ini, segitiga. Bayangkan segitiga. Oh ya, untuk ousia dan hipostasis dulu. Ousia itu segitiga murni. Hipostasis itu sebuah gambar segitiga. Nah, seperti itu. Jadi ousia hanya mengada dalam bentuk hipostasis. Jadi ousia segitiga hanya bisa dia mengada dalam bentuk hipostasisnya adalah gambar segitiga di papan tulis misalnya. Aku langsung pusing. Ousia berasal dari kata kerja eimi, berarti esensi atau hakikat, apa sesuatu itu. Sementara hipostasis berarti yang berdiri di bawah, substansi, menunjukkan pada realitas konkret atau subjek aktual. Jadi seperti ini. Ousia kemanusiaan, manusia. Hipostasisnya ada Patris Allegro, ada moderator di sini, begitu. Manusia kan, tapi manusia itu hanya bisa berhipostasis. Ousianya manusia, hipostasisnya Patris Allegro, begitu. Ousia itu apanya sesuatu, hipostasis itu konkretnya apa, individunya apa, siapanya, gitu. Nah, tapi ada perbedaan pemahaman tentang ousia itu sendiri ya. Plato dia memandang ousia itu sebagai dunia ide atau forms. Itu ada di atas, sesuatu yang tidak nyata, dia abstrak. Ya, ousia itu sebagai dunia ide yang abstrak. Sementara Aristoteles menawarkan dua pendekatan untuk ousia ini. Dalam karyanya Kategoris, ousia itu subjek partikular, subjek khusus. Seperti tadi, kembali ke tadi, ousia manusia, subjek khusus itu manusia tertentu, begitu. Dan itu disebut hipokeimenon. Nah, kemudian dalam karyanya Metaphysics, dia menjelaskan bahwa ousia adalah forma atau esensi dari suatu benda. Jadi kalau ada HP atau ada cangkir, ini kan cangkir yang individual, cangkir konkret. Tapi ada kecangkiran ini, sehingga setiap cangkir, kita lihat, setiap cangkir itu muncul ada kecangkiran. Kecangkiran. Kalau ada kemanusiaan, ada yang namanya kecangkiran. Nah, kecangkiran itu ada dalam bentuk cangkir konkret. Oke. Nah, yang membingungkan para orang yang mau belajar di situ, ternyata kaum Stoik dan Epikurean yang datang sesudah Aristoteles, mereka menggunakan hipostasis ini untuk menyatakan realitas konkret yang sungguh eksis, realitas konkret yang sungguh ada. Misalnya ini, topi ini adalah satu hipostasis. Ya, satu hipostasis. Jadi yang kemudian dalam bahasa Latin hipostasis ini diterjemahkan dengan substansi, ya, substansia. Ya, diterjemahkan dengan substansia. Masih sama, hipostasis, hipo di bawah, stasis berdiri. Substansia juga pengertiannya masih mirip kalau harafiah dalam bahasa Indonesia. Sub di bawah dan stare berdiri. Jadi substansi. Ya. Bagi mereka Stoik dan Epikurean,
hipostasis dan ousia itu seringkali bersinonim, maknanya sama sih. Jadi bagi mereka ousia topi sekaligus hipostasis juga topi ini sinonim karena merujuk pada eksistensi individual. Ya, bisa tangkap ya. Jadi kita ulangi, tiga kelompok besar yang memahami ousia dan hipostasis. Ousia bagi Plato itu dunia ide. Aristoteles itu ousia ada di topi ini, tapi dia konsep abstrak dalam topi ini. Kemudian hipostasis ousia dan hipostasisnya sekaligus ada di sini. Tetapi bagi Stoik dan Epikurean, ousia itu langsung sinonim dengan hipostatik, yaitu topi ini. Bisa berganti-ganti, digunakan berganti-ganti. Beda dengan Aristoteles itu mengatakan, karena teorinya hilemorfisme, materi dan forma, segala sesuatu itu selalu terdiri dari materi dan forma, maka materi dan forma topi tadi itu selalu ada dalam satu, bukan dipertukarkan. Kalau Stoik dan Epikurean itu bisa dipertukarkan, ousia sama dengan hipostasis atau hipostasis sama dengan ousia. Oke. Nah, kemudian kata hipostasis ini datang melalui wahyu, di mana wahyu Alkitab dalam Ibrani bab 1 ayat 3 dan kata atau ungkapan hipostasis itu sendiri. Hipostasis. Kitab Ibrani bab 1 ayat 3 menyatakan bahwa Kristus adalah karakter tes hipostaseos auto. Karakter tes hipostaseos auto. Gambaran hipostasis Allah. Jadi Kristus adalah gambaran hipostasis Allah. Gambaran hipostasis Allah. Ini menegaskan bahwa Kristus adalah pribadi ilahi yang nyata, yang berbeda dari Bapa. Gambaran hipostasis Allah. Tetapi memiliki kodrat yang sama. Konsep ini tidak sejalan dengan modelisme, karena Kristus bukan manifestasi lain dari Bapa, tetapi justru konsisten dengan ortodoksi trinitarian yang membedakan pribadi, bukan kodrat. Jadi kodratnya tetap Allah, tapi dia adalah hipostasis yang berbeda. Ya, dari sini muncul kata hipostasis. Kemudian dari filosofi dan wahyu ini ada formulasi dogmatik gereja, pembentukan dogma gereja. Konsili Nicea tahun 325 memperkenalkan istilah homoousios. Homo artinya sama, ousios tadi yang ada itu, esensi, untuk melawan Arianisme. Karena Arianisme mereka mengatakan bahwa putra tidak sehakikat dengan Bapa. Jadi Konsili Nicea menegaskan bahwa putra adalah sehakikat homoousios dengan Bapa. Tetapi istilah ini berisiko ditafsirkan secara modalistik, modelnya saja. Maksudnya Kristus itu aku dan Bapa adalah satu menurut tafsiran modalistik. Berarti aku yang Yesus itu dan Bapa itu hanya model dari ousios itu, modelnya saja. Ya. Kelihatan bisa benarnya kalau bisa ditangkap metafisika terdalamnya. Tapi kalau hanya fenomenologis, kalau secara ontologis boleh, tapi kalau secara fenomenologis, penampakan luar saja, berarti salah, itu jadinya modalisme. Ya, artinya dalam dirinya sendiri mereka memang satu, bukan di luar mereka menjadi fenomenologis, penampakan mereka atau keberadaan mereka secara ontologis. Tetapi istilah ini memang berisiko ditafsirkan secara modalistik, dan memang orang-orang modalistik menggunakan istilah ini. Aku dan Bapa adalah satu untuk menyatakan bahwa hanya ada satu pribadi di situ. Kalau tidak dijelaskan lebih lanjut tentang putra adalah sehakikat dengan Bapa, maka berkembanglah pemahaman yang lebih tepat. Satu ousia, tiga hipostasis. Satu ousia, tiga hipostasis. Nah, para bapak Kapadokia, terutama Santo Basil, Santo Gregorius dari Nisa itu menegaskan bahwa ousia itu adalah kodrat ilahi yang satu dan sama. Dan ingat, dalam metafisika kodrat ilahi hanya bisa satu. Kalau lebih dari satu itu berarti bukan ilahi. Itu ada logikanya. Kenapa kodrat ilahi hanya bisa satu, tidak bisa double? Kodrat ilahi hanya satu dan sama. Ousia itu kodrat ilahi.
Kemudian hipostasis itu adalah pribadi ilahi yang berbeda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maksudnya ini penegasan, klarifikasi dari Bapa Kapadokia. Ousia itu kodrat ilahi yang satu dan sama. Hipostasis adalah pribadi ilahi yang berbeda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, pertanyaannya, kenapa tidak Ousia saja? Kenapa harus muncul lagi hipostasis? Ada pertama-tama tentu saja karena ada dalam Wahyu. Tapi kita akan menjelaskannya juga secara rasional. Mengapa Ousia ilahi harus berhipostasis lagi? Bikin bingung orang Kristen. Jadi dia tidak diam-diam jadi Ousia saja supaya satu. Kenapa dia harus berhipostasis jadi tiga? Akhirnya menimbulkan pertentangan di antara orang Kristen kan. Menimbulkan pertentangan antara Joshua Teu dan Deking Gadas kan. Begitu. Mengapa Ousia ilahi harus berhipostasis? Tidak diam-diam Ousia saja, kenapa dia hipostasis di situ? Bikin capek saja. Nah, saudara-saudariku, dalam metafisika klasik, esensi itu tidak aktual kecuali jika dihidupi oleh suatu esensi yang aktual, eksistensi yang aktual. Jadi ada esensi itu dia harus bereksistensi. Ya, cepat. Apa? Ini kan baru-baru hari Senin ini, Romo tidak masuk pasti ini. Hari Jumat. Oh, hari Jumat ya. Saya ada beritahu tapi tidak sampai kan? Iya, belum sampai. Maksudnya pemberitahuannya tidak sampai. Iya. Oh, sudah. Permisi Romo. Oke. Jadi dalam ciptaan esensi tidak bisa jadi aktual kecuali ada eksistensi yang aktual. Esensi itu semacam konsep dan dia harus nyata, ada, bereksistensi. Esensi itu harus bereksistensi. Kalau tidak bereksistensi kita tidak tangkap. Jadi dalam ciptaan esensi itu direalisasikan oleh hipostasis atau pribadi. Tetapi dalam Tuhan, Ousia tidak hanya aktual, melainkan esensi itu sama dengan eksistensinya. Ya. Ousianya adalah aktus yang paling murni. Kalau pada manusia, aktus biasa menjadi pribadi. Tapi dalam diri Allah itu aktusimus. Artinya aktus paling besar, aktus paling tinggi. Ya. Yaitu Allah itu sendiri. Dan karena itu Ousia ilahi tidak hanya mengambil hipostasis, tetapi niscaya Ousia ilahi itu dia niscaya ada sebagai hipostasis. Dia tidak bisa hanya Ousia saja, itu berarti belum bereksistensi. Tidak ada eksistensinya, dia hanya ada esensinya saja. Nah, bukan dalam satu pribadi saja, karena Allah adalah kasih. 1 Yohanes bab 4 ayat 8. Dan kasih itu menuntut relasi. Nah, relasi Allah itu dalam dirinya sendiri. Allah tidak membutuhkan yang lain. Karena Ousia ilahi itu kan yang paling sempurna. Dia tidak butuh yang lain-lain. Kalau dia butuh yang lain dalam relasinya itu, berarti masih tidak sempurna. Bertentangan dengan kesempurnaan ada yang tertinggi itu. Ya. Nah, karena Allah adalah kasih, dia membutuhkan relasi dalam keberadaannya itu. Nah, dalam kesempurnaannya, Allah ada sebagai 3 pribadi dalam satu Ousia. 3 hipostasis dalam satu Ousia. Ya. Kesatuan sekaligus perbedaan. Perbedaannya ada pada relasi. Relasinya berbeda. Ousia ilahi itu adalah satu dan tidak terbagi karena kesempurnaan mutlak tidak dapat diduplikasikan tanpa merusak kesatuan. Dan hipostasis 3-nya itu dibedakan bukan karena kodratnya, tetapi relasi di dalam dirinya sendiri. Jadi Ousia itu begitu dia berada, dia langsung bisa terbedakan karena relasinya. Jadi Bapa itu sebagai asal tanpa asal atau fontal plenitude, fontal plenitude.
Fons bahasa Latin artinya sumber, plenitude artinya kesempurnaan, kepenuhan. Kemudian putra itu dilahirkan oleh Bapa, filiasi atau generatio. Gen, kan kita punya kata gen, generasi. Kemudian Roh Kudus itu dihembuskan oleh Bapa dan Putra, spirasi. Jadi ousia ilahi ini berfiliasi dan berspirasi. Itu dia nyata. Kalau dia hanya tidak berapa-apa saja, dia menyatakan dirinya dengan generasi dan spirasi. Makanya menjadi Putra dan Roh Kudus. Mereka ini sungguh tiga pribadi, bukan tiga Tuhan. Karena mereka tidak memiliki ousia yang berbeda, melainkan satu ousia dalam tiga cara subsistensi. Ya. Nah, konsekuensi kristologisnya, inkarnasi dan hipostasis itu sendiri. Dalam kristologi, ilmu tentang Kristus, Konsili Chalcedon 451 menyatakan bahwa Kristus adalah satu hipostasis. Kristus itu satu hipostasis, pribadi ilahi dengan dua ousia. Ousia, ya. Dia ada ousia ilahi tadi, tapi juga ada ousia yang manusia. Jadi kembali membingungkan ini ousianya lagi. Karena Kristus menggabungkan yang ousia ilahi dengan ousia pribadi, manusia ini. Jadi Kristus itu satu hipostasis, dua ousia, kodrat ilahi dan manusia. Nah, kodrat manusiawinya tidak berdiri sendiri, tetapi diangkat dalam hipostasis ilahi. Jadi kodrat manusiawinya tidak menjadi hipostasis sendiri, dia diangkat ke dalam hipostasis ilahi, dan ini disebut sebagai enhipostasia, ya, mengangkat. Jadi dalam kitab suci kan ada banyak kata kita diangkat, mengangkat putranya, begitu. Jadi ini disebut enhipostasia. Jadi dia tidak perlu jadi pribadi sendiri lagi, gitu. Yesus Kristus itu konsubstansialis, satu hakikat dengan Bapa di dalam kodrat ilahinya, sekaligus konsubstansialis dengan kita manusia dalam kodrat manusiawinya, yang secara nyata lagi-lagi diperolehnya dari pribadi Bunda Maria. Jadi stop bilang orang Katolik yang angkat Bunda Maria. Tuhan sendiri yang pilih dia untuk mewakili manusia seluruhnya, untuk dikonsubstansialiskan dengan Tuhan. Jadi dalam pribadi ilahinya, Putra sungguh-sungguh menjembatani Allah dan manusia, karena dia memiliki sepenuhnya dua kodrat tersebut tanpa percampuran atau perpecahan. Allah dan manusia. Ya. Nah, misteri Tritunggal memang tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh akal manusia. Kita akan menggunakan bahasa analog. Setiap kali bahasa analog selalu ada yang sama, tapi selalu ada yang tinggal berbeda. Tidak bisa dihubungkan. Tapi kita bisa mendekatinya secara rasional dan filosofis. Dengan membedakan ousia dan hipostasis, gereja mempertahankan iman pada keesaan Tuhan tanpa mengorbankan kebenaran relasi pribadi dalam kasih ilahi. Dalam terang ini kita memahami bahwa ousia yang mutlak dan sempurna itu dia niscaya hadir secara pribadi. Dan karena Allah adalah kasih, maka ia hadir sebagai komuni pribadi yang sempurna. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi seperti ini. Ousia atau hakikat ketuhanan, hakikat keilahian itu hanya bisa satu. Dan hakikat itu hanya bisa ada dalam bentuk tiga hipostasis. Gitu. Dia tidak bisa satu hipostasis saja, karena bertentangan dengan esensinya, yaitu kasih. Kasih itu kan relasi interpersonal kan. Kasih itu apa? Relasi interpersonal. Definisi dari kasih. Di dalam diri sendiri Allah adalah kasih. Kalau tidak ada relasi interpersonal, there is no kasih.
So, kita tidak akan mengerti. Tapi paling kurang seperti itulah gereja menangkap wahyu dengan akal budinya. Dia tetap tinggal misteri, tetap bukan sama sekali bertabrakan dengan akal manusia. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sanctus. Sicut erat in principio et nunc et saecula saeculorum. Amen. Nunc et semper in saecula saeculorum. Amen. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Jadi kekurangan dari bidat-bidat yang ada itu biasanya itu gagal membedakan dengan tegas antara ousia dan hipostasis. Jadi kita bisa periksa Unitarian, kita bisa periksa saksi Yehova mengandung Unitariannya, apalagi Joshua Teu mereka, Jesus only. Jesus only itu lebih parah. Konsekuensi dari Jesus only atau Oneness Pentecostal itu, Tuhan Yesus, Injil itu hanya drama kosong. Masa Allah berdoa kepada dirinya sendiri, itu bikin drama apa? Allah model apa begitu, tipu-tipu manusia, dia sengaja berdoa kepada dirinya sendiri. Tapi Oneness mereka percaya begitu. Lucu juga ya. Oke, cukup sekian dulu ya.